Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Saat ini, di tempat lain, kepala suku dan si pria sedang berdiskusi tentang bayaran. Dari percakapan, sepertinya mereka meminta biaya tambahan, beralasan kalau mereka bahkan harus mempertaruhkan nyawa untuk misi klien mereka. Tiba-tiba, seseorang masuk. Si pria kesal dengan itu. Apa anak buahnya tidak melihat dia sedang bertransaksi? Sungguh tidak sopan. Anak buahnya meminta maaf. Ada masalah mendesak, jadi dia terpaksa masuk. Awalnya, si pria bingung. Namun, begitu mendengar kalau para penjara menyerang desa, ekspresinya dan kepala suku segera berubah. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk bersiap kembali. Mereka harus segera berangkat. Sementara itu, di desa, Legend merampas senjata penjara dan mengambil amunisi cadangan. Erin masih syok melihat gerakan tadi. Itu terlihat seperti gerakan paman-paman di sana saat mereka berlatih. Apa mungkin itu sebabnya mereka mewaspadai anak ini? Dia teringat saat masih merawat Legend yang pingsan. Saat itu, kepala suku memperingatkannya jangan berpikiran untuk terlalu akrab dengan anak itu. Erin berkata, dia tahu kalau anak itu akan pergi, jadi tak perlu khawatir. Tapi bukan itu alasan kekhawatiran kepala suku. Dia juga mengingat perkataan paman tentang anak itu. Kemudian suara Legend menyadarkannya, menyuruh Erin untuk mengikutinya. Mereka akan segera keluar dari tempat itu secepat mungkin. Namun Erin menghentikannya, memintanya untuk menyelamatkan ibu Erin dan penduduk desa yang lain. Meski permintaannya tidak masuk akal, tapi hanya dia satu-satunya yang bisa dimintai pertolongan. Para penjara pasti akan membunuh semua penduduk desa. Legend bertanya, apa itu permintaan formal? Dia dengar tempat itu adalah desa tentara bayaran. Harapan Erin pupus mendengar itu. Dia tak punya sepeser pun uang untuk membayar. Walaupun begitu, orang-orang pasti akan memberinya uang saat mereka kembali. Tapi Legend berkata itu tidak perlu. Uangnya bisa dibayar dengan utang budinya pada Erin. Dia lalu menyuruh Erin bersembunyi sambil berjalan keluar. Dia teringat perkataan kepala suku. Gadis itu sudah merawatnya sepanjang malam. Legend kemudian pergi menyerang salah satu penjara dengan gunting. Kepala suku begitu sudah membunuh lawannya, yang lain datang. Dia segera melempar gunting tepat ke dada. Si penjara terkejut, namun serangan masih berlanjut. Sebuah tinju dengan keras mengenai dagunya, seketika menjatuhkan si penjara. Setelah melumpuhkan musuhnya, Legend terengah-engah. Lukanya kembali terbuka. Mendengar suara langkah kaki, dia mengambil gunting dan pergi. Para penduduk desa ditahan di tanah lapang. Bawahan bos gendut bertanya, haruskah mereka mengeksekusi para penduduk sekarang? Si bos bertanya, apa semua penduduk sudah diseret keluar? Si bawahan memberitahu kalau penggeledahan di sisi timur masih belum selesai. Si gendut menyeringai dan berkata, mereka akan mengeksekusi penduduk desa setelah semuanya diseret keluar. Dengan begitu, mereka akan memberikan rasa sakit yang sebenarnya pada bajingan-bajingan yang baru kembali nanti. Tanpa mereka tahu, seorang bocah alumni camp asuhan Mad Dog sedang menghabisi penjara yang berada di sisi timur.
Legin terus menghabisi penjara yang ditemuinya, sampai akhirnya sampai di tempat penduduk desa ditahan. Dia mengawasi sekitar, merancang rencana paling efektif untuk menghabisi bos para penjara. Dia kemudian pergi meninggalkan senjatanya di sana. Sesaat kemudian, terlihat dua penjara menemukan sandera lain, seorang anak kecil yang sedang duduk meratap. Legin tertangkap dan dibawa ke tempat tawanan lain. Matanya masih memperhatikan si gendut. Namun, tiba-tiba seorang penjara melaporkan semua pasukan yang menggeledah di sisi timur sudah dilumpuhkan. Seketika, perhatian si gendut teralihkan. Melihat kesempatan ini, Legin maju menghabisi penjara di dekatnya. Tindakan itu sontak membuat penjara lain panik dan menembak. Dia berlari menghindari peluru, bersembunyi di balik tubuh gendut si bos. Tanpa disadari, leher si penjara sudah tertancap gunting. Legin melompat mengunci leher si gendut dan melumpuhkannya. Dia mengancam para penjara, jangan ada yang bergerak atau guntingnya akan menancap di leher bos mereka. Si gendut berkeringat dingin. Dia bisa dibunuh kapan saja oleh bocah ini. Para penjara dan penduduk desa juga terkejut melihat pemandangan itu. Si gendut lalu meneriaki anak buahnya, menyuruh mereka menurunkan senjata. Penjara-penjara itu terpaksa mengikuti perintah bos gendut mereka. Si bos memuji kemampuan anak itu. Ternyata dia berbakat. Tapi dia masih sangat naif. Karena masih muda, apa yang akan dilakukan dengan situasi seperti ini? Legin tidak merespon. Dia sibuk menghitung penjara yang sedang mengepungnya. Si gendut lalu berkata, walaupun ingin, bocah itu tidak bisa membunuhnya jika tidak menikam tepat di titik vital sekaligus. Dan kalau sampai terjadi, tentu dia dan para penduduk semuanya akan ditembak mati di tempat. Namun, jika si bocah mau berhenti, bos gendut akan membawa dan membesarkannya, juga memberinya kekuasaan yang tidak bisa didapatkan di usianya. Dia juga berjanji akan membiarkan penduduk desa hidup sebagai perayaan sesudah mendapatkannya. Legin masih diam, matanya melirik kanan kiri, memastikan targetnya. Si gendut tersenyum licik. Walaupun bocah itu maju untuk mencoba melakukan sesuatu karena semangat mudanya, pikirannya pasti bimbang setelah mendengar omongan itu. Dia lalu bertanya lagi, bagaimana kalau menerima tawaran itu? Tujuannya juga akan... Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba pistol ditarik dan sebelum mengerti apa yang terjadi, Legin menembak anak buah si gendut satu persatu. Kepala penjara ditembus peluru pistol, membunuh mereka semuanya. Penjara terakhir memberi serangan balasan, tapi tembakannya meleset dan akhirnya dia juga terbunuh. Dalam sekejap, 11 penjara sudah tergeletak di tanah, mengucurkan darah dari kepala mereka. Penduduk desa bergidik ngeri melihat itu. Si gendut juga tak percaya dengan apa yang dia lihat. Namun kepalanya juga dilubangi dari belakang. Pelurunya tepat sesuai jumlah musuhnya. Para penduduk masih kebingungan. Tapi kemudian Legin menyuruh mereka mengambil senjata. Dia yakin masih ada sisa penjara yang berpencar. Mereka segera bangun, satu persatu merampas AK-47 yang tergeletak di tanah. Sesaat kemudian, pasukan inti tiba di desa. Kepala suku dan si pria langsung terlihat panik. Di depan mereka berserakan mayat di mana-mana. Lalu, beberapa penduduk menyambut kepala suku dan yang lain. Heran melihat pasukan itu kembali secepat itu.
Si pria bertanya, apa yang terjadi? Apa penjara yang menyerang jumlahnya sedikit? Penjaga desa menjawab, tidak, jumlah penyerang lebih dari 40 orang. Dan Immortal sendiri yang memimpin pasukan mereka. Mendengar itu, pria tadi jadi panik. Kepala suku juga khawatir. Faktanya, akhir-akhir ini kekuatan besar menekan desa. Ternyata mereka merencanakan hal seperti ini. Si pria lalu berkata, walaupun kali ini serangan berhasil dihentikan, sepertinya mereka akan kembali menyerang dan pasti akan membawa lebih banyak pasukan lagi. Penjaga membalas, dia yakin hal itu tidak mungkin terjadi. Semua pasukan penyerang, termasuk Immortal, yang merupakan bos penjara, sudah dibereskan. Lagi-lagi, para pasukan inti dibuat bingung. Bahkan, kepala suku tak bisa berkata-kata. Si penjaga menjelaskan, seluruh desa hampir musnah karena serangan mendadak. Namun, bocah kecil itu berhasil mengalahkan sebagian besar para penjara dan Immortal, lalu menyelamatkan semua penduduk. Si pria bertanya, apa yang dimaksud bocah kecil adalah bocah kemarin yang sedang duduk sendirian? Penjaga mengiyakannya. Penjara yang mereka tangani bahkan kurang dari 10 orang. Si pria dan kepala suku menatap bocah yang telah menyelamatkan desa mereka. Sementara itu, Legend terpaku pada Erin yang sedang memeluk ibunya. Tiba-tiba dia mendengar seseorang berterima kasih. Kepala suku, dia harusnya mengatakannya lebih dulu. Legend membalas kepala suku yang menyelamatkannya lebih dulu. Kepala suku bertanya, apa begitu cara kerja Legend? Dan memperkenalkan dirinya. Dia Lucas. Namun anehnya dipanggil kepala suku karena desa itu terbentuk setelah dia memulai praktek medis di sana. Dia lalu menanyakan, siapa nama bocah itu? Mata Legend masih terpaku pada Erin dan ibunya melihat kebahagiaan mereka berdua. Sekilas sedikit memorinya kembali. Pada saat pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan, Legend mengingat perkataan ibunya bahwa ibu dan ayahnya sangat menyayangi Jin. Lalu memberitahu Lucas, namanya adalah Jin. Kepala suku berterima kasih sekali lagi, kali ini sambil menyebut namanya. Kembali ke masa sekarang. Legend baru saja tiba di desa. Perhatian penduduk segera tertuju padanya. Mereka terkejut dan berbisik-bisik. Meski begitu, dia agak kurang disambut di sana. Namun masih ada seseorang yang senang melihatnya. Erin, seolah tak percaya, dia berlari memeluk Legend. Raut wajah mereka berdua terlihat bahagia. Sementara itu, Mayor Kang jadi bingung. Dia terpaksa cosplay jadi nyamuk. Erin lalu menanyakan kabarnya dan penasaran kenapa dia datang ke sana. Legend membalas, dia dengar kepala suku sakit. Erin mengerti dan mengajaknya menemui pria tua itu. Kepala suku pasti senang melihatnya datang. Sebelum mengangkat kakinya, Legend bertanya kondisi kepala suku. Langkah Erin terhenti. Kondisi kepala suku buruk. Beliau tidak bisa bergerak dan matanya juga hampir tidak bisa melihat lagi. Suasananya kemudian jadi hening. Mereka berdua menuju ke kamar tempat dulu Legend dirawat. Di sana kepala suku terbaring lemah. Tubuhnya disinari cahaya remang-remang. Erin membuka pintu, memberitahu kalau Jin datang berkunjung. Kepala suku memanggil, namun suaranya hampir tak terdengar. Dia bertanya, kenapa Jin datang kembali ke tempat itu? Legend tertunduk, tak tahu harus berkata apa. Untungnya Erin menjawab. Katanya Jin datang karena mendengar kabar kalau beliau sakit.
Kepala suku heran. Jin tahu dia sakit. Sekarang sudah waktunya dia pergi. Erin tak ingin mengganggu dan keluar. Meskipun begitu, wajahnya terlihat sedih. Setelah Erin pergi, kepala suku bertanya, apa Jin sudah bertemu dengan keluarganya? Jin. Mendengar Jin sudah bertemu dengan keluarganya, dia bertanya lagi, apa mereka menyambut Jin dengan baik? Lejin mengiyakan, memberitahu kalau sekarang mereka tinggal bersama. Seorang kakek dan adik perempuan. Mereka berdua sangat baik padanya. Nama aslinya adalah Yu Lejin. Kepala suku senang mendengarnya baik-baik saja. Lalu, dia punya satu permintaan terakhir. Dia ingin Jin kembali sekarang juga dan memintanya agar tak pernah kembali ke tempat ini. Lejin ingin membantah, namun kepala suku mengulang, ini adalah permintaan terakhirnya. Pada akhirnya, permintaan itu dipatuhi oleh Jin. Sebelum ditinggal pergi, kepala suku mengatakan kalau dia senang bertemu dengan Jin untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi. Langkahnya terhenti sebentar, tapi dia memaksa tubuhnya bergerak pergi. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, kepala suku memanggil Jin dengan nama aslinya, Yu Lejin. Melihatnya keluar dengan wajah murung, Mayor menanyakan kondisinya. Lejin berkata dia baik-baik saja dan mereka harus kembali sekarang. Mayor agak terkejut. Tapi kemudian para penduduk desa berkumpul, bertanya, kenapa dia datang ke desa? Apa tempat itu? Tempat di mana dia bisa datang dan pergi begitu saja? Erin membela, mengatakan kalau Jin hanya datang karena mendengar kabar kalau kepala suku sakit. Tapi si pria menjawab dengan kesal, apa hubungannya itu dengan Lejin? Orang yang meninggalkan kepala suku karena tidak membutuhkannya. Dia melanjutkan, Jin bertingkah seolah rekan mereka, tapi pergi begitu saja saat ingatannya kembali. Apa aneh jika mereka menganggapnya seperti pengkhianat? Tidak ada seorang pun di desa yang menyambutnya dengan senang hati. Jadi dia memaksa Jin pergi sekarang juga. Penduduk lain juga menatap tajam. Seorang pengkhianat. Erin heran dan marah dengan sikap penduduk desa. Tapi Lejin tiba-tiba berkata, dia sebenarnya memang berniat untuk pergi. Erin berlari mengejar. Jin berbalik memintanya untuk menjaga diri baik-baik. Erin hanya bisa mematung, menatap kepergian penyelamatnya. Dia lalu berteriak marah. Kenapa dengan penduduk desa? Apa Jin begitu salah? Dia kan memang seharusnya kembali karena ingatannya kembali. Seharusnya mereka ikut senang. Tapi Erin salah tentang itu. Penduduk tidak membenci Jin. Tentu saja mereka senang. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak senang saat mendengar kalau ingatan Jin kembali. Dan ketika dia pergi dari desa, mereka semua berharap anak itu akan bertemu kembali dengan keluarganya. Tidak ada satupun dari penduduk yang tidak mendapat bantuan, bahkan secara tidak langsung dari Jin. Dan bukan hanya para tentara saja, seluruh desa berutang budi pada anak itu. Erin masih tak mengerti, kalau seperti itu, kenapa mereka memperlakukan Jin dengan kasar, padahal mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Si pria akhirnya memberitahu alasannya. Jika penduduk desa tidak bersikap kasar, bukankah Jin lebih tidak bisa melupakan tempat itu? Bukankah seharusnya anak itu melupakan desa dan hidup bahagia bersama keluarganya? Setidaknya dia berharap begitu. Si pria lalu bertanya, apa benar Jin sudah bertemu keluarganya? Erin mengiyakan. Si pria tersenyum. Baguslah. Para penduduk desa juga ikut tersenyum.
melepaskan kepergian bocah yang telah menyelamatkan desa mereka untuk terakhir kalinya. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.